Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh kepribadian, nilai, dan gaya hidup. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih tiga hal tadi? Jadi, untuk kepribadian, ini tuh sekumpulan karakteristik psikologis unik yang memang dimiliki oleh setiap individu. Jadi selalu ada nih di tiap individu. Terus untuk nilai individu, jadi ini tuh sebuah keyakinan dasar atau prinsip moral yang memang dipegang teguh sama seseorang terkait apa yang dia anggap benar atau penting dalam hidupnya. Terus gaya hidup. Gaya hidup di sini jadi sebuah pola hidup yang diekspresikan oleh seseorang sebagai bentuk cerminan di balik kelas sosialnya. Biasanya memang cara mengekspresikannya itu melalui minat, aktivitas, dan opini. Nah, sekarang kita masuk ke kepribadian. Jadi apa sih hubungannya kepribadian dengan perilaku konsumen? Kepribadian konsumen itu sebenarnya menentukan produk seperti apa yang akan dibeli oleh konsumen. Karena konsumen itu cenderung memilih produk atau membeli produk itu berdasarkan kepribadiannya, gitu. Nah, untuk kita tahu lebih dalam lagi kepribadian itu apa, kita harus tahu nih karakteristik kepribadian. Jadi ini ada tiga karakteristik. Pertama, memang kepribadian itu akan menggambarkan sesuatu yang berbeda karena dia akan selalu unik untuk tiap orang gitu. Nah, terus memang dia konsisten dan tahan lama gitu. Jadi orang kalau misalnya punya kepribadian A, misalnya kepribadian pelit gitu. Ya, bisa pelit tuh 15 tahun, 20 tahun. Tapi belum tentu gak bisa berubah. Bisa berubah. Jadi bisa berubah sebenarnya. Cuman harus ada force major dari luar. Jadi misalnya yang tadinya dia pelit 15, 20 gitu. Tiba-tiba 20 tahun, tiba-tiba dia naik jadi manajer. Udah nggak mungkin kan dia pelit untuk dirinya. Nggak mungkin lagi dia beli baju yang murah, barang-barang yang murah karena posisinya udah manajer gitu. Harus menyesuaikan nih dengan posisinya. Itu berarti kan ada force major ya. Nah, kayak gitu. Terus kepribadian ini sebenarnya unik teman-teman. Kenapa? Karena kepribadian ini adalah salah satu unsur pribadi yang kita harus tahu, kita harus pahami karena ini salah satu hal yang memang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi ketika kita belajar tentang konsumen, tentang pribadi konsumen, kita belajar kepribadian. Jadi memang mau nggak mau, pas kita pelajaran kepribadian, kita akan belajar tentang umur konsumen kita, pekerjaan mereka, situasinya kayak gimana, untuk tahu, oke, target market kita, konsumen kita itu seperti apa. Nah, sekarang ini kita masuk nih ke nilai-nilai individu. Sebelum masuk lebih dalam juga, kita harus tahu nih, pembentuk si nilai individu ini apa. Karena kalau teman-teman nanti baca materi ini, saya mention di awal, nilai individu ini adalah bisa jadi salah motivasi untuk konsumen beli produk gitu. Jadi kita harus tahu kira-kira yang membentuk nilai individu yang dianut tuh apa gitu. Nah, memang biasanya ini adalah kombinasi dari faktor internal sama faktor eksternalnya dia gitu. Plus kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu seperti ada marketing stimuli itu bisa mempengaruhi nilai individunya dia juga gitu. Nah, ini faktor internal ya terkait motivasi, persepsi, sama pribadinya dia gitu. Kayak usia, kondisi ekonomi, kepribadian, plus sama gaya hidup. Terus untuk faktor eksternal ya budaya, kelas sosialnya, dan juga kelompok pergaulannya dia. Terus untuk nilai individu, ini apa sih pengaruhnya sama perilaku konsumen? Jadi memang seperti yang saya mention, nilai individu ini bisa jadi motivasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi, kira-kira mau beli atau enggak, gitu.
Makanya marketer ini harus paham nih, kira-kira nilai individu konsumen yang mereka tuh seperti apa nih, atau nilai yang dianut sama konsumen itu seperti apa, supaya mereka bisa memposisikan produk atau brandnya secara tepat. Terus bisa membuat citra yang tepat juga nih untuk ditempelkan di brandnya gitu. Nah, ini kita masuk ke karakteristik nilai. Kalau kita mau mempelajari nilai, kita harus tahu nih, kira-kira karakteristiknya apa sih? Pertama, pastinya subjektif. Memang sulit diubah untuk nilai. Beda sama kepribadian. Nilai ini agak sulit diubah. Terus dia memang terbentuknya itu dari budaya dan sosial, dan ini bisa mengarah ke preferensi gitu. Jadi mau produk yang seperti apa, lebih suka yang sehat, lebih suka yang daging-dagingan, itu bisa tuh mengarahkan kayak gitu. Terus ini ada jenis-jenis nilai. Jadi kita udah tahu tadi karakteristiknya, sekarang kita tahu juga nih, eh, nilai itu ternyata nggak satu, nggak cuman ya udah nilai individu, plek gitu, enggak. Kita harus tahu ada 5 nilai individu, ada yang pertama itu nilai fungsional, nilai sosial, nilai emosional, nilai epistemik, sama nilai kondisional. Karena dengan kita tahu ada jenis-jenis nilai, kita bisa tahu nih, berarti untuk bisa mempengaruhi perilaku konsumen kita, mau mempengaruhi dari segi nilai apa gitu. Mau dari segi fungsionalnya kah, mau dari segi sosialnya kah, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke gaya hidup. Untuk ngebahas gaya hidup, saya mau kita tahu dulu nih, ada komponen AIO. Ini komponen penting. Kenapa? Karena ini tuh sebenarnya indikator yang bisa membantu marketer atau bisnis untuk analisis gaya hidup gitu. Kenapa? Karena si AIO ini nanti akan membantu marketer atau bisnis untuk mengelompokkan konsumennya atau membuat segmen-segmen konsumen. Jadi sebenarnya AIO ini singkatan dari activities, interest, sama opinion gitu. Nah, jadi gimana nih tadi kan katanya kalau dengan AIO kita bisa analisis terus dapat segmennya gitu. Terus habis itu gimana? Nah, kalau kita udah dapat segmentasi konsumen kita, ini akan mempermudah si bisnis atau marketer atau pemasar untuk membangun strategi yang lebih komprehensif atau lebih tepat gitu. Dan akhirnya nanti strategi ini bisa bermanfaat nih untuk si bisnis. Manfaatnya tuh kayak ya udah bisa membuat pesan yang dikirimkan oleh brand atau produk itu terasa lebih personal di konsumennya. Terus pengembangan produknya lebih tepat karena kita udah tahu nih segmen konsumen kita seperti apa. Sama penentuan positioningnya juga lebih relevan gitu. Jadi misalnya mau diposisikan sebagai produk yang eh, murah atau Gen Z banget gitu, itu bisa lebih relevan gitu sama konsumen kita. Nah, terus apa nih hubungannya gaya hidup sama perilaku konsumen? Jadi ini kita harus lihat dari dua sisi nih teman-teman. Pertama, dari sisi konsumen. Si gaya hidup ini bisa mempengaruhi saat konsumen ini ada di tahapan sedang mengenali masalah gitu. Terus mempengaruhi saat pemilihan produk dan mempengaruhi saat keputusan pembelian produk gitu. Jadi ada 3 tahap ini nih, si gaya hidup itu bisa mempengaruhi. Sedangkan untuk bisnis ini sebenarnya bisa membantu menentukan target market yang tepat gitu. Terus mengelompokkan si target-target market tadi gitu berdasarkan psikografisnya, sama membantu membuat strategi yang lebih komprehensif, relevan, tepat, dan bisa membantu membangun positioning brand yang lebih tepat gitu. Nah, jadi untuk materi hari ini seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.